Hai juga Talia. Aku mau tanya dong, Nana. Tanya apa? Aku pernah dengar cerita Alkitab tentang Tuhan membela bangsa Israel waktu bangsa Israel melawan musuh mereka. Iya ya Talia. Aku juga pernah dengar. Kenapa memangnya? Apa yang kamu mau tanyain? Itu kenapa ya Tuhan bisa menolong bangsa Israel? Emang bangsa Israel ngapain sih? Kok aku sepertinya Tuhan tidak tolong aku, padahal aku juga lagi kesusahan. Talia, dengar ya. Tuhan waktu itu membela bangsa Israel karena bangsa Israel taat sama firman Tuhan. Dan juga bangsa Israel setia beribadah kepada Tuhan. Tapi pernah loh Talia, bangsa Israel nggak dibela sama Tuhan. Hah? Emang iya? Iya, karena bangsa Israel tidak setia sama Tuhan. Mereka kecewakan hati Tuhan. Mereka tidak taat sama firman Tuhan. Makanya mereka kalah waktu itu. Oh, gitu. Iya Talia, jadi kamu kalau mau ditolong Tuhan, kamu jangan nakal-nakal. Kamu harus taat sama firman Tuhan. Iya sih, aku tuh sering jahil sama kakak aku. Terus aku sering disuruh ikut ibadah online bareng dia. Aku nggak mau, aku malah kabur. Ih, astaga Talia, gak boleh tahu. Hihihi, iya Nana, iya. Aku salah deh. Aku nggak ulangi lagi. Iya, kamu nggak boleh kayak gitu. Ya udah, sekarang kamu minta maaf sana sama kakak kamu. Ih, nggak mau. Ah, malu tahu. Ih, nggak boleh malu tahu. Gimana kamu mau jadi anak Tuhan yang taat kalau kamu kayak gini? Iya deh, iya. Aku minta maaf sama Kak Sharon nanti. Nah, gitu dong Talia. Yuk, kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu. Mari kita berdoa. Pagi semuanya, kali ini kita akan memulai ibadah dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan untuk kami, sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami akan bersemangat memuji nyanyian syukur kepadamu Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hai adik-adik, hai Kak Sadra. Hai Kak Juan. Tadi udah lihat kan tayangan panggung boneka yang menceritakan tentang pembelaan Tuhan buat bangsa Israel? Iya dong Kak Juan, Kak Sadrak lihat. Nah, tahu nggak Kak Juan, ada lagi nih satu tokoh dalam Alkitab yaitu Daniel. Dia adalah seorang yang berani, dia adalah seorang yang taat, dan dia selalu melakukan yang baik di mata Tuhan. Iya, kita harus belajar untuk kuat, untuk berani dan taat seperti Daniel. Ya, Kak Juan dan adik-adik di rumah juga harus tahu bahwa dalam ketaatan, dalam kesetiaan, pertolongan Tuhan pasti nyata di dalam kehidupan kita. Yuk, kita akan nyanyikan pujian yang berkata beranilah seperti Daniel. Ya, adik-adik di rumah, kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyikan pujian ini dengan semangat yang luar Yuk, biasa kepada adik-adik Tuhan. kita nyanyikan dengan semangat ya. Beranilah seperti Daniel, pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel, yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Nah adik-adik, nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat lagi Ayo, ya. semangat lagi. Beranilah seperti Daniel, yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel, yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa, tetap
Kak Juan dan adik-adik yang ada di rumah, untuk kita bisa taat kepada Tuhan, ada 2 hal lagi nih yang harus kita lakukan. Yang pertama, baca Alkitab, dan yang kedua, kita harus rajin berdoa kepada Tuhan. Betul Kak, kita harus setia melakukan kedua hal tersebut ya Kak ya. Iya dong Kak Juan, kalau kita melakukan hal tersebut, maka pertolongan Tuhan kita akan selalu melihat dalam hidup kita. Setuju Kak. Yuk adik-adik, mari sama-sama kita akan nyanyikan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik di rumah, kita bangkit berdiri semua, kita nyanyikan pujian ini dengan bahasa Inggris terlebih dahulu ya. Yuk, kita akan nyanyikan sama-sama ya. Dengan gerakannya adik-adik, jangan lupa gerakannya. Sama-sama kita nyanyikan. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita nyanyikan dengan bahasa Indonesia dengan bersemangat lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jangan lupa baca Alkitabnya ya adik-adik. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan adik-adik, kita mau sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yuk adik-adik, kita mau sungguh-sungguh lagi nyanyikan pujian. Kasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku.
Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita memiliki sikap yang baik untuk berdoa kepada Tuhan. Kita tutup mata semuanya, kita lipat tangan. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih tadi kami sudah mendengarkan puji-pujian. Sekarang kami mau mulai firman Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, tolong dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, tadi sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Amin. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik, hari ini Kaleman ingin membawakan cerita tentang seseorang bernama Daniel. Wah, pasti sudah tahu sekali ya. Yuk, kita buka di dalam Daniel 1 ayat yang ke-8. Judulnya Di Istana Babel. Kisah tentang Daniel yang tidak menajiskan dirinya. Ya, kita baca sama-sama Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di sini kisah tentang seorang bernama Daniel. Ya, Daniel itu dia di kerajaan Yehuda. Tetapi pada saat itu kerajaan Babel menaklukkan kerajaan Yehuda. Sehingga Raja Nebukadnezar adalah raja yang berkuasa saat itu. Ia memerintahkan ya kepala istananya untuk mencari orang-orang muda yang berperawakan baik, tidak hanya fisiknya, tetapi juga memiliki pengetahuan ya, dan orang-orang yang memiliki berbagai-bagai hikmat di dalam ayat yang ketiga dan keempat. Dari sekian banyak anak muda yang dipanggil, yang dibawa ke istana, salah satunya adalah Daniel. Jadi kalau kita lihat di sini, Daniel itu adalah orang pilihan dari awalnya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang-orang pilihan, mereka tetap pada dasarnya adalah budak. Karena pada saat itu bangsa Yehuda ada di bawah penjajahan bangsa Babel. Nah, sebagai orang-orang pilihan, rupanya raja memberikan suatu keistimewaan bagi mereka. Ya, kita lihat di sini, kita baca bahwa mereka ini mendapatkan makanan, minuman, anggur, semua santapan-santapan. Di sini ditulis santapan raja. Ya, di dalam ayat yang ke-8 tadi kita baca. Mereka dapat santapan raja. Di dalam terjemahan aslinya, mereka mendapatkan makanan-makanan istimewa dari raja. Padahal mereka itu adalah budak. Tapi mereka mendapatkan perlakuan istimewa loh. Ya.
masakan-masakan makanan istimewa dari raja ini biasanya hanya diberikan kepada tamu-tamu khusus, mungkin dari golongan raja. Tetapi mereka dapat makanan-makanan raja ini. Ya. Tetapi di sini kita lihat, di dalam ayat ke-8 tadi, ditulis Daniel berketetapan. Ya. Dia tahu kalau dia menikmatinya, itu tidak seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga Daniel berketetapan. Walaupun secara manusia ya, mereka kan budak, dikasih makanan yang enak. Ya, secara daging coba kalau adik-adik bayangin, misalnya di depan adik-adik ada makanan-makanan yang enak. Ya, misalnya kalau zaman sekarang ada steak, ada makanan salmon dan sebagainya ya, makanan-makanan yang enak. Tetapi ini pada waktu zaman dulu. Tetapi Daniel memilih untuk tidak menyakiti hati Tuhan. Nah, antara hati dengan apa yang dia lihat saat itu pasti ada pertentangan. Ya, tetapi di dalam Amsal 4 ayat ke-23, kita baca, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Daniel memilih untuk tidak mencemarkan dirinya. Daniel memilih untuk tidak mengikuti apa yang dunia tawarkan. Ya. Dia memilih untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Rupanya adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi keputusan Daniel, Tuhan memberikan upahnya. Ya, kalau kita baca di sini, di dalam Daniel 1, ayat yang ke-9, apa upahnya dari Daniel mengikuti kehendak Tuhan? Ayat 9, Tuhan berfirman, mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin istana. Ya, Daniel mendapatkan kasih dan sayang. Dia disayang sama pemimpin pegawai istana. Sampai situ saja? Tidak. Ya, di dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-20, Daniel diberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Tuhan mengaruniakan kepadanya pengetahuan dan kepandaian dari Tuhan. Kenapa? Karena Daniel lebih memilih untuk menyenangkan hati Tuhan daripada memberikan hidupnya untuk menyenangkan dunia. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dalam usia yang masih muda, dalam usia kalian, tentu kalian memiliki banyak teman, banyak pergaulan. Mungkin kalian juga melihat lewat gadget kalian, ya, lewat apa yang ada di TV, ya. Segala sesuatu yang dapat menyenangkan kita. Tetapi apakah yang kita senangi itu dapat menyenangkan hati Tuhan? Belum tentu. Ya, dari usia kita sekarang, belajarlah untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di sini kita melihat bahwa apa yang kita lakukan, baik yang baik maupun yang tidak baik, segala sesuatunya itu ada upahnya. Coba kita baca di dalam Ibrani 10. Ibrani 10. Ayat yang ke-35 dan 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatunya ada upahnya. Ya, Tuhan Yesus pun di dalam menjelang ia akan ditangkap. Secara manusia Tuhan Yesus ada ketakutan.
ya. Tetapi dia tahu akan jauh lebih baik ketika dia melakukan kehendak Bapanya di surga. Adik-adik bisa baca di dalam Matius 26 ayat yang ke-39. Tuhan Yesus mau kalau boleh dilalukan saja Tuhan. Tetapi kata-kata Tuhan Yesus di situ bukan kehendak dia, tetapi kehendakmu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, khususnya adik-adik dalam usia yang masih muda ini, biarlah adik-adik meminta pimpinan Tuhan, ya. Wah, kalau emang aku kan masih muda, itu kan tugasnya papa mama. Tidak, ya. Adik-adik, mintalah Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kalian sejak sekarang. Ketika membiasakan diri dari sekarang untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka percayalah bahwa kehidupan kalian akan selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, ya, ikuti firman Tuhan dan tidak mengikuti dunia. Ya, mungkin kalian bisa di dalam pergaulan, mungkin waktunya beribadah, tetapi teman-teman ngajakin main atau main game atau apapun, pergi ke mall dan sebagainya. Tetapi contoh sederhana saja dalam hal waktu, ya. Kalau itu adalah waktunya buat Tuhan, maka kalian harus dahulukan apa yang menjadi milik Tuhan. Nah, Kaleman suka memakai perumpamaan seperti ini. Siapa di sini yang suka makan ikan laut? Ya, siapa yang suka makan ikan bandeng, ikan kakap, ya, kakap asam manis, enak sekali ya. Kaleman suka makan. Nah, adik-adik, itu adalah ikan yang di laut. Tetapi kalau kalian menangkap dari laut, laut itu airnya asin. Tetapi kalau adik-adik makan ikan itu ikannya tidak asin, ya. Sekalipun mereka hidup di air yang asin. Nah, adik-adik, kita belajar dari sini bahwa dunia tidak dapat mengubah kita kalau kita memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ya, oleh sebab itu, mari kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya, sebagai ayat hafalan di Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Firman Tuhan sudah menuliskan dengan jelas, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, berdoalah untuk segala sesuatu. Apakah itu adalah kehendak Tuhan? Ya, puji Tuhan. Kalian tidak panjangkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita semua mau berdoa ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih buat renungan firman-Mu. Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu mau untuk hidup dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Supaya kehidupan kami sejak masa kecil ini boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati keluarga, terlebih menyenangkan hati-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan memimpin kehidupan anak-anak ini. Jauhkan dari segala pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Jauhkan dari teman-teman yang tidak baik. Jauhkan dari segala hal-hal yang dapat merusak kehidupan anak-anak ini. Biarlah Tuhan terang-Mu bercahaya lewat kehidupan anak-anak ini. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati orang tua, berkati saudara-saudari, berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan menjaga, melindungi mereka. Tuhan yang mungkin sedang sakit, Tuhan jamah menyembuhkan dan memulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah guru-guru sekolah minggu kami, Tuhan kakak-kakak sekolah minggu kami yang sudah melayani kami Tuhan dalam puji-pujian maupun dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan kehidupan kami sepanjang
hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Abel mau ingetin kalian nih untuk ngumpulin kreativitasnya Kakak Fanya tentang 9 buah roh yang minggu lalu nih. Nah, kalian jangan lupa kumpulin ya, soalnya ada hadiah loh buat pemenangnya. Bisa aja kalian pemenangnya, jadi ayo kumpulin. Sampai jumpa, nanti Kakak Abel tunggu ya. Sampai jumpa, dadah.